As Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Hanrasan Berbagi Cerita. Ini kita pagi hari ini kita akan mewawancara Bapak Hanrasan Napoleon, calon presiden presiden 2029. Ini kita sedang berada di Villa Alupia, Bandar Lampung. pemilik Bandar Lampung. Mendengar apa kemarin itu kita nonton di YouTube itu ada tadinya katanya kan si Gibran mau jadi ketua Golkar. Tidak tahunya bapaknya Jokowi. Gimana menurut bapak itu? Ya bagus, strategi Pak Jokowi itu bagus karena dia udah nggak lagi di partai PDI, dia butuh partai. Nah, ini Golkar ini partai yang kuat, warisan Orde Baru. Sementara PDI Perjuangan kan selama 25 tahun udah menguasai negara ini. Nah, mungkin udah selesai masanya poya-poya PDI Perjuangan. Partai Golkar yang memang kuat selama ini di bawah PDI Perjuangan. Nah, karena PDI Perjuangan ini udah mulai, orang udah hafal kelakuan elitnya, ya kayak kemarin ada tinggi petingginya ternyata banyak masalah. Memang dari awal PDI berkuasa itu orang-orang partainya itu banyak terlibat berbagai macam kasus korupsi di daerah maupun cuman di tingkat nasional berhasil diredam. Nah, ini mungkin mulai dibuka sama Pak Jokowi, Pak. Nah, kemarin sepertinya dia butuh kendaraan untuk menstabilkan posisi anaknya sebagai wakil presiden. Harusnya anaknya aja yang jadi ketua umum Golkar karena kan dia punya status wakil presiden. Kalau Pak Jokowi ini kan udah nggak ada status. Ya katanya dia mau pulang kampung. Ini kan orang omongannya nggak ada yang bisa kita pegang. Pulang kampung ke Solo, ini mau jadi ketua umum Golkar. Jadi omongan nama nafsunya ini sulit ditakar ya. Memang manusia ini sifatnya serakah. Mulai dari di alam ruh dulu, cuma satu pohon yang dilarang masih diembat juga sama Hawa sama Adam, ya ujungnya jatuh ke dunia ini. Nah, ini juga Pak Jokowi ini ya kalau memang dia serakah ya dia akan jadi korban keserakahannya sendiri. Tapi kalau anaknya yang jadi ketua umum Golkar, Gibran ya normal lah, wakil presiden butuh kendaraan. Apalagi bapaknya tadinya kan Gibran, bapaknya harusnya ya kayak Roosevelt di Amerika, selesai ya pulang kampung, gak usah maksain diri. Kalau dia baik ya kembali ke masyarakat, kasih contoh loh, presiden bisa kembali ke masyarakat tanpa harus takut kalau memang baik. Cuman kayaknya Pak Jokowi nggak berani karena ijazahnya aja masih belum ketahuan nyelip di mana. Takutnya nanti dia kembali ke Solo, keluar rumah aja nggak berani, jalan-jalan di Stadion Solo aja alun-alun mungkin tumpukin orang. Kayak dulu kita ada wali kota Bandar Lampung nih hebat, Pak Nurdin Muhammad, tapi nggak berani jalan-jalan di depan rumahnya ada Stadion Paman karena takut digebukin orang. Karena kelakuannya selama jadi wali kota ya banyak bikin orang sakit hati gitu.
ini kayaknya Pak Jokowi ini nggak berani turun jadi orang biasa, mau jadi ketua Dewan Pertimbangan Agung. Ya, kayaknya nggak, ya takut masyarakat udah banyak yang mau nimpuk kali. Ya saya rasa itu Bu, Jadi kira-kira. ini perkiraannya ini jadi era Orde Baru lagi tuh. Ya memang selama ini juga Orde Lama itu berakhir, orangnya yang berakhir Bu, sistemnya tetap dijalanin Pak Harto. Nah ini orang-orangnya kan 25 tahun berkuasa, Bu Megawati nggak mau turun-turun dengan kawan-kawannya nih, Erlangga segala itu kan kawan-kawan reformasi nih, termasuk Fadlizon segala macem, Prabowo itu kasus-kasus di reformasi. Akhirnya mereka mencapai puncak kekuasaannya selama 25 tahun. Prabowo berjuang setelah Orde Baru runtuh, akhirnya jadi presiden. Megawati dari pertama udah jadi presiden kan, wakil. Masyarakat belum terima Gus Dur jadi presiden. Nah ini sekarang sistem yang dijalanin ini ya nggak beda-beda amat dong, mau versi Pancasila, versi sosialis, versi PKI segala, kan memang bangsa kita nggak jelas, ada identitasnya campuran gitu loh. Makanya Pak Karno itu ada naskah kaum nasional, komunis, Islam apa. Ya memang di kita nggak jelas, ada yang masih nyembah batu, pakai koteka, ada yang udah bisa buat pesawat terbang. Jadi memang nggak bisa digeneralisir. Ya perbedaan itu rahmat katanya. Ya kita saling menghargai aja. Kayak tadi saya nonton video Dian Sastro pengen Indonesia seperti apa, ya inilah Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ya nggak bisa kita buat standar. Umat Islamnya juga gitu. Ada yang Islamnya pemahamannya dari Spanyol, ada yang dari Arab, ada yang dari India, ada yang dari Nusantara. Yang nggak harus sama, nggak harus yang Nusantara nggak harus ngatain yang Arab, yang Arab juga nggak harus ngatain yang Islam versi Cina. Ya kita ini kan memang bangsa yang udah heterogen, nggak homogen. Nah kalau kita mau paksain satu sistem, ini yang jadi banyak bentrok. Ya ini udah zamannya kita berbeda ya. Cocok ambil, nggak cocok tinggalin gitu aja. Nah gitu juga umat Islam sekarang kan banyak versi. Ya yang mau belajar benar dia bisa kembali ke Iqra. Awalnya Nabi terima wahyu, ya kembali kepada jejak para nabi. Kalau dia mau kembali ke pencipta langit dan bumi ya. Cuman kalau dia masih mau di dunia-dunia ini aja ya nggak apa-apa, ya dinikmati aja dunia ini. Nanti kalau dia mati ya masih di dunia inilah. Cuman kita nggak bisa lihat, tapi ya dia bisa. Kalau orang India tuh reinkarnasi bisa jadi kucing, jadi apa ya. Jadi itu yang reinkarnasi itu yang nggak kembali ke alam pencipta langit dan bumi, dia di gelombang rendah tertinggal. Kalau bahasa Soeharto, ada yang bisa tinggal landas, ada yang masih di landasan gitu. Kira-kira nyambung ya Bu? Udah sampai di sini dulu cara kita kali ini. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.